Teman mantra, akhirnya kisruh laporan Nikita Mirzani melawan Fadel Bajideh menemukan titik terang. Setelah melakukan beberapa kali pemeriksaan dan menghadirkan para saksi, Fadel Bajideh resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Fadel sempat mengunggah di sosial medianya akan mundur dan melepas Laura Meizani jika kembali pada orang tuanya. Nah, sekarang gimana tuh? Pertanyaan ini pun sempat dilontarkan kepada Fadel sesaat sebelum jalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Ya sampai gue nunggu sampai diterima banget ya, sampai bener-bener ada foto berdua baru buat Loli. I love you Loli, itu aja. Duh Fadel, masih love you-an aja nih. Ingat, ini persoalan serius loh. Jangan selalu menganggap remeh sama apa yang ada di depan mata. Sesiap apa sih Fadel menjalani pemeriksaannya kali ini? Jangan sama Loli, karena kan yang hubungan yang tahu gue sama Loli. Jadi yang gue mau kasih tahu ke penyidik itu yang dicari itu penyebar. Itu yang perlu penyebar. Karena penyebar itu berarti dia tahu segalanya. Berarti dia tiap hari sama gue, ya kan? Kalau dia sampai melaporkan, sampai ngasih tahu ke publik kalau gue ini aborsi dan lain-lain, berarti dia ada di pihak gue terus, ada di sama gue terus. Sedangkan yang melaporkan dan yang menyebarkan itu nggak sama gue sama Loli. Loh, emang nyebarin video apa sih Del? Bukannya selama ini Fadel membantah nggak pernah melakukan tindakan tersebut. Kok sekarang masih nyari-nyari orang yang menyebarkan? Ubur-ubur ikan lele, Fadel mulai cemas le. Menjalani pemeriksaan sejak siang, kepolisian pun akhirnya melakukan gelar perkara secara tertutup. Gimana hasilnya ya? Dan gelar perkara itu menetapkan saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti dan atau melarikan diri. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan. 13 Februari 2025 mungkin merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh Nikita Mirzani. Pasalnya 7 bulan penantian atas laporannya di Polres Jakarta Selatan mulai menemukan titik terang. Nikita Mirzani yang saat itu juga berada di Polres akhirnya menemui awak media dan menyampaikan perasaannya. 7 bulan bukan waktu yang sebentar. Saya sudah pernah bilang apa yang saya bicarakan selalu fakta, tapi memang selalu tertunda oleh waktu. Hari ini bisa kalian saksikan sendiri perjuangan saya untuk membela anak saya Laura. Walaupun saya dicaci, saya dimaki karena gak becus mengurus anak. Di hari ini sudah dibuktikan bahwa apa yang saya bilang itu semua benar. Naluri seorang ibu emang gak perlu diragukan lagi ya. Berjuang sebegitu kerasnya untuk mendapatkan kebenaran atas sang buah hati akhirnya terbayarkan. Fadel ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam momen hari itu, Nikita pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada putri sulungnya. Terima kasih juga untuk Laura. Karena sudah mau jujur saya. Awalnya saya kecewa, tapi ini sudah terjadi. Yang penting anak saya sudah balik ke tangan saya lagi. Mungkin dengan pelajaran yang seperti ini Laura juga tidak akan mengulanginya lagi. Tak menunggu lama, Polres Metro Jakarta Selatan pun akhirnya merilis Fadel Bajideh terkait statusnya yang semula menjadi saksi, kini naik menjadi tersangka. Jadi penasaran deh,
Sebenarnya gimana sih kronologinya? Adapun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor via AB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka via AB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Aduh, Fadel, status kamu udah berubah menjadi tersangka loh. Kok bisa sih mesem-mesem gitu mukanya? Ini persoalan serius loh. Ancaman hukumannya juga nggak main-main. Ancaman paling singkat 5 tahun, paling tinggi 15 tahun. Pasalnya 76D, Junto 81 ayat 1. Meski kini Fadel sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun Nikita Mirzani nampaknya belum puas dengan hal tersebut. Setelah Laura menjabarkan segala hal yang terjadi, ibu dari 3 anak ini mengaku akan kembali membuat laporan terkait perlakuan seseorang kepada Laura Meizani. Sebetulnya setelah ini pun akan ada laporan lain lagi untuk Kang Semir, karena memang dari pengakuannya Laura sendiri yang dibantu oleh Bude dan Pak D yang sudah saya anggap seperti ibu dan bapak saya, dengar ceritanya pengakuan Laura yang saya juga dengar bahwasannya bukan hanya soal yang saya laporkan, tapi ada juga kekerasan, ada juga. Gue kalau ngomongin itu tuh gue mau nangis ketika saya mendengarkan cerita anak saya Laura seperti itu. Hati saya tersayat-sayat. Ternyata dia untuk makan saja harus tunggu transferan dari keluarganya Kang Semir, karena segala apapun penghasilannya Laura dari endorse dan lain-lain itu masuk ke rekeningnya Martin. Tak ingin larut dalam sebuah peristiwa tak mengenakan, Nikita Mirzani pun akhirnya bertemu dengan putri sulungnya dengan suasana yang hangat. Lantas adakah yang disampaikan Laura setelah pertemuannya tersebut? Ya dia bilang, saya sempat terharu ya, tiba-tiba ketemu dengan adik-adik saya yang sekian lama saya tidak pernah bertemu. Sekarang adik-adik saya sudah dewasa, dalam artian sudah besar, sekian tahun saya tidak pernah tahu. Tiba-tiba saya ketemu kembali, saya bisa perpelukan dengan ibu saya sama mimi saya. Dia bilang dalam tangis yang dia dapatkan. Jadi keharuan ini saya tidak campur, saya tidak tanya, bagaimanapun juga saya biarkan itu. Bagaimana seorang anak yang tiba-tiba bisa bertemu kembali dengan orang tuanya yang hampir 3 tahun seingat saya. Banyak pihak yang seperti terlibat dan seolah ingin memecah belah hubungan Nikita dengan Laura. Namun kasih sayang dan doa ibu tentu akan mengalahkan segalanya. Kemarin sudah bertemu, mereka berpelukan, dan yang seterusnya saya nggak perlu sampaikan. Yang jelas itulah yang saya katakan berkali-kali, bahwa ini adalah hubungan anak dan ibu. Tidak mungkin akan putus karena mereka mempunyai hubungan darah yang tidak mungkin bisa diputuskan oleh apapun yang terjadi terhadap anak tersebut.